tiba-tiba saya ditarik. Nah, ada adegan itu. Cuman saya berusaha lepasin sampai mbah saya yang buta tuh bilang, ada apa kok kasurnya goyang gitu. Gak tahu ya, mungkin ada dorongan setan juga sih. Saya tuh gores-gores tangan. Emang saya itu suka gores-gores tangan udah dari MA. Halo, assalamualaikum Sobat RTV. Kali ini kita berada di segmen Podcastar. Sudah bersama kita, nama samarannya Kak Mawar. Karena kali ini akan bercerita tentang pengalaman hidup yang mungkin bisa dibilang pahit ya. Langsung saja kita sapa dengan Kak Mawar. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak. Jadi Kak Mawar ini punya pengalaman hidup yang mungkin bisa dibilang gak mengenakan ya. Iya. Itu kejadiannya kapan tuh? Waktu itu pas saya masih mondok waktu SMP. Oh, SMP. Waktu itu SMP kelas berapa? Kelas 1 mau naik kelas 2 di semester 2 kelas 2. Oh, oke. Itu kalau boleh tahu gimana tuh ceritanya tuh? Waktu itu awalnya sih yang sebenarnya itu bukan ke intinya ya. Cuman kayak sekadar candaan kalau bagi anak-anak para cowok itu. Dulu itu kan saya punya kayak kakak-kakaan gitu. Dia kan punya cewek, mau nitipin suratnya katanya. Cuman pas nyampe di kelas pojok itu, saya kan disuruh masuk, cuman nggak mau. Intinya saya tuh dipaksa. Ya sampai situ pas bicaranya itu kayak aneh. Kok gak cepat-cepat dikasih, sedangkan saya kan mepet ke waktu kegiatan ke pondok. Waktu itu juga pas saya nanya mana suratnya, katanya mau dikasih. Nah ternyata yang kakak saya itu pas narik saya ya terjadilah kayak pelecehan, cuman nggak sampai di soalnya saya itu kan kemana-mana kan pasti pakai jarum 2 gitu. Saya goresin tangannya pakai jarum gitu. Dia kalau boleh tahu dia berusaha pengen meluk kamu kah atau gimana? Berusaha ngecium gitu. Oh gitu. Cuman pas kebetulan pas saya keluar itu ada sepupu saya gitu, sepupu dari ibu nanya ngapain gitu, kan udah sampai kegiatan. Saya cuman geleng lari. Kamu nggak coba cerita ke temennya kamu itu? Enggak. Oh. Soalnya ya yang mau diceritain gimana gitu, gak enak. Masa nanti pas bilangnya saya itu kayak kejentilan. Oh, takut kamu yang justru dikira rebut pacar orang. Iya. Soalnya kebetulan dia itu ada kelas, dia ceweknya itu senior. Oke. Dan emang terkenal ratu bullying di pondok. Sekarang sudah lulus sekolah kah atau masih sekolah kah atau kerja atau gimana? Sekarang dia kebetulan kerja dan nikahnya itu sama tunangannya. Nikah habis setelah lulus. Oh gitu. Kalau Kak Mawar sendiri sekarang Masih kuliah. masih kuliah? Iya. Oke. Itu terakhir kali atau masih ada lagi nggak? Masih ada lagi. Ada lagi? Iya. Kejadiannya itu pas om saya meninggal. Waktu itu saya punya om dari sepupunya ibu itu. Nah pas kebetulan dia itu kan orangnya agak nakal, emang terkenal gonta-ganti cewek gitu. Mainnya itu kan ke Surabaya, ke klub ngedugem. Pas ayahnya wafat itu stres dan saya pas ke kamarnya itu disematkan nemuin obat gitu. Pas dibangunin orangnya kayak mabuk, gak nyambung. Pas ditanya mau makan gak, katanya bibi disuruh makan gitu, soalnya udah 3 hari makan ngurung di kamar. Kebetulan juga tamunya itu di luar nyai saya pas masih mondok SMP. Oh gitu. Ya pas ayahnya itu wafat emang agak berubah orangnya gitu. Sering sekali sama tetangga itu ketahuan bawa cewek. Nah ya pas saya itu juga cuman ya nggak sampai. Saya coba ngelepasin diri dan kebetulan saat itu sepupu saya dari pihak bapak juga masuk. Oh
sama omnya saya itu kan saya manggilnya Mas gitu, dilepasin gitu. Ya ada sih kejadian yang nggak enakan, saya tuh nampar wajahnya. Pas kejadian itu saya ngindarin sekitar 3 tahun lebih sampai saya lulus, dan nyapanya itu ketika saya meninggal. Waktu itu kan soalnya nggak tahu, mungkin ayah saya nyadar gitu, kok biasanya ini sering bercanda kemana-mana bareng gitu, apa-apa bareng. Ya pas ditanyain tuh saya gak ada apa-apa gitu. Oh, kamu belum bilang? Gak bilang. Sampai meninggal belum bilang? Belum. Waktu itu berarti kondisi apa ya? Kamu bilang om ya? Iya, enggak bilang Mas. Oh, Mas. Iya, sebenarnya om, cuman manggilnya Mas soalnya. Oh gitu, muda gitu ya? Iya, muda, belum nikah sekarang. Itu waktu itu kamu ditarik atau kayak gimana? Saya ke kamarnya, berhubung juga ada mbah buyut saya yang buta gitu, tidur. Saya samperin, digoyangi, disuruh bangunin kan. Juga orangnya nggak sholat, belum sholat duhur, dibangunin. Ternyata pas orangnya ngebalik, saya nemu kayak serbu obat gitu di sampingnya. Saya ambil, lalu dibangunin sama saya. Ya ternyata tuh tiba-tiba saya ditarik. Nah ada adegan itu. Cuman saya berusaha lepasin sampai mbah saya yang buta tuh bilang, ada apa kok kasurnya goyang gitu. Cuman sama masnya saya itu bilang, gak ada apa-apa, ada tikus. Oh, kamu nggak teriak waktu itu? Ditutupin. Iya, ditutupin mulut saya. Berarti kamu waktu itu cuman bisa berontak aja? Cuman bisa berontak, dan mungkin efek juga pas saya nyium obatnya gitu. Oh sempat kamu cium? Iya, dicium. Kan soalnya kan saya agak tahu obat-obat terlarang itu kayak apa bentuknya. Kebetulan ya adalah kejadian di rumah, ada anak kayak gitu, obatnya tuh dirampas. Emang pas waktu kamu cium obat itu kamu ngerasanya agak gimana? Agak pusing kah atau gimana? Ya agak pusing, dan baunya itu kayak bau-bau obat-obat. Nggak enak. Iya. Pahit. Makanya kamu agak pusing waktu itu. Ya. Tapi untungnya kamu masih bisa melawan ya waktu itu. Kalau yang status Mas atau pamanmu itu, dia kondisinya sudah apa ya? Lebih ke kayak mabuk kah atau kayak sudah karena pengaruh obat? Mungkin udah ke pengaruh obatnya. Soalnya pas bilang mau makan apa enggak, bilangnya sini gitu, bantuin aku. Oke. Nah setelah kejadian itu, familimu itu nggak berusaha minta maaf kayak kamu atau gimana? Enggak ada, berhubung juga kayak emang dari keluarga ayah sama ibu saya itu banyak konflik gitu. Cuman ya kan saya ini cucu pertama sekaligus anak pertama gitu, ponakan pertama juga. Ya imbasnya tuh kalau apa-apa kayak coba mikir ada ponakannya gitu, masa gak malu. Cuman ya pas kemarin juga ada kejadian, saya tuh diem. Cuman ya kalau udah bawa-bawa almarhum ayah saya tuh, saya yang mau marah gimana, masih om sendiri, masih bibi sendiri gitu. Cuman ya saya diem aja. Berarti itu kejadiannya lama nggak di situ? Itu kejadiannya pas saya baru masuk MA. Nggak, maksudnya ketika kamu ditarik, apa yang bisa kamu yang bikin kamu bisa lepas? Apa karena waktu kamu pukul kah atau kayak gimana kah? Kebetulan itu kan saya dulu suka pakai kalung yang kayak jarum itu. Nah pas saya berontak gak bisa lepas, kan kebetulan juga saya punya kuku tajam itu. Saya coba cubit, cakar, gak bisa tetap, dan kebetulan pas itu pintu diketok. Jadi kaget ya? Iya. Ya oke. Langsung saya keluar gitu. Saya pulang ke rumah jalan kaki. Itu di keluarga itu ada yang tahu? Gak ada. Nggak ada. Sampai sekarang ada nggak yang tahu? Gak ada. Oh, kamu pendam sendiri? Ini pertama kali kamu cerita? Wow.
paman kamu itu keesokan harinya atau kapan ada nggak rencana untuk Minta maaf minta ke kamu. maaf atau aku kemarin itu Hilaf lah gitu. karena pengaruh apa obat apa gitu mungkin nggak? Nggak ada. Cuman bilangnya, ayo kapan ke rumah lagi. Ya saya nyoba ngindarin selama hampir 3 tahun ke 4 tahun gitu. Dan pas di penguburan ayah saya itu baru dia bilang sabar gitu. Soalnya kan dia juga gak punya ayah gitu. Oke. Dan alasan kamu nggak mau cerita ke keluarga kenapa? Alasannya ya kan gini, saya kan itu masih sekolah gitu. Takutnya akan di rumah itu rawan kalau kayak gitu, tunangan, sering nginep di rumah doangnya itu langsung dikawinin. Juga berhubungan pas saya dikasih pilihan mau tunangan apa mau kuliah gitu, saya milih kuliah. Soalnya kan orang rumah rata-rata nikah semua. Kebanyakan cowok yang kuliah itu pun cuman sekitar 5% yang kuliah gitu. Sama om saya juga wes gak usah ditunangin, nunggu jodohnya datang aja gitu. Tapi waktu itu kamu sebenarnya paman kandung atau paman sepupu, paman dua pupu atau gimana? Itu paman dua pupu. Oke, berarti memang resiko kamu takut di situ apa? Iya. Iya, oke. Waktu itu kamu trauma atau gimana? Akhirnya kalau melihat laki-laki, biasanya kan agak ngaruh kan tuh. Iya, kayak semamanya ada tamu di rumah itu kan saya sering ditinggal sendiri di rumah gitu. Ya lumayan sering ditinggal sendiri, dan kalau ada tamu itu pasti gak disamperin kalau cowok gitu. Ya kalau ada mbah saya dari pihak ibu cuman disuruh buatin kopi itu saya pun taruh di depan pintu, gak mau keluar. Sampai berapa lama kamu kayak gitu itu? Sampai sekarang. Sampai sekarang. Oke. Terus kalau ketika melihat laki-laki, maksudnya kan kamu kan pasti berpikir ya laki-laki semuanya hampir sama ya kayak gitu maunya gitu. Nah, akhirnya mau menerima laki-laki lain itu gimana? Apa sampai sekarang masih belum? Kemarin sempat nerima beberapa orang, cuman ya saya sempat down di mantan saya itu yang toksik gitu. Oh, toksik. Toksiknya gimana? Kayak seumpamanya kan saya sambil mondok kan pasti kuliah mondok sibuk, apalagi jarang ketemu, jarang ngasih kabar. Pas kebetulan tuh saya ngepost lagi rapat, pas dia tuh bilang, kamu tuh dikabarin gak ngabarin gitu, gak apa-apa ngepost sama cowok, kamu tuh murahan gitu. Akhirnya pas putus kamu? Enggak, saya itu coba matahanin, cuman ya karena ketoksikannya dia itu parah banget sampai bilang, kamu itu bitch murahan, kejadian itu kamu tuh kayak jalan gitu. Cuman ya saya tuh bilang, kamu tuh setidaknya kalau bilangin orang sadar diri dulu gitu. Iya benar-benar. Berarti kamu pas lagi mau nyoba beraniin percaya dengan cowok, ternyata dapet cowok yang kayak gitu ya? Iya. Makin trauma dong. Iya. Sekarang masih trauma nggak? Ya cuman kayak semama ada cowok mau gue deketin, cuman maaf malas gitu. Oh gitu. Lebih ke nggak dulu deh ya, mungkin cari kegiatan lain kayak fokus kuliah dulu gitu ya sama aktivitas. Iya, sempat ada yang sampai ngemis momen itu. Saya kan kasihan kalau sampai sujud-sujud di depan saya tuh. Cuman ya maaf saya nggak bisa gitu. Ya mau gimana lagi, udah takdirnya kayak gini. Kamu tadi pas off cam juga sempat cerita kan kalau misalkan juga pernah depresi. Iya. Nah itu depresinya kenapa waktu itu? Ya pas saya masuk kuliah itu saya sempat dikenalin dengan salah satu cutting gitu di kampus sama teman saya, dan kebetulan cutting itu ngebantuin teman saya yang juga ngalamin kayak saya gitu, hampir ngalamin. Saya tuh juga dibawa ke sana dikenalin, cuman saya bilang
kamu kan tahu saya males sekarang gitu, coba ke yang lain aja. Cuma kata teman saya tuh, masa kamu kayak gini terus, kuliah pulang organisasi, kan biar ada penyemangat gitu. Ya saya ya nyobain gitu, cuman dia kan juga sama anak organisasi. Kebetulan ada salah satu mungkin mantannya ya, bilang kayak gini, kamu dibayar berapa sama dia. Dan ya saya telusuri, ternyata cutting ini itu kayak sering juga gonta-ganti cewek gitu, gonta-ganti cewek. Sampai juga ada yang ngelabrak saya gitu, cuman saya wes mbak, kalau sampean mau ya nggak apa-apa gitu. Ya dia pas pamit ke saya katanya mau ke Jakarta. Nah pas kebetulan sorenya itu kan ayah saya pas pendaftaran kuliah kan sakit gitu, dan waktu itu juga kayak gini, pas hari Ahad saya sekolah diniyah, saya bilang ke teman saya di samping saya tuh, mbak saya kangen ayah saya, pengen pulang lagi. Oh tiba-tiba gitu. Kebetulan itu emang saya udah seminggu habis pulang, ayah saya tuh nelpon kalau minta maaf gitu. Saya habis bilang gitu, nyampe kamar saya ada panggilan tak terjawab. Cuman saya nggak respon, soalnya ada panggilan masuk dari teman ngajakin jalan gitu. Cuman enggak, udah sore, saya kan nggak bisa kalau udah sore gitu. Pas tiba-tiba kakak saya itu nelpon, kakak tetangga kan saya manggilnya kakak gitu. Dek, ibunya kamu nggak nelpon tak? Enggak kak, ada apa emang? Kamu kalau mau ngajak ke sekolah sekarang udah sore gitu kan, emang janjian mau diajakin ke sekolah gitu. Enggak, sabar ya Jan. Kenapa? Saya gak enak gitu, ada apa kok kayak gini Jan? Yang sabar, ayah kamu udah gak ada, cuman kamu kelupaan yang mau dijemput gitu. Karena saking sibuknya di rumah ya mungkin. Emang pas ayah saya itu meninggalnya di rumahnya sendiri gitu, meninggal di atas kasur mendiang ibunya gitu. Ya pas kan ngaret jemputnya juga itu hujan, jalan licin, macet. Saya itu yang ayah saya meninggal sekitar selesai sholat duhur, saya yang dijemput habis asar, hampir jam 5. Saya nyampe rumah itu cuman mau ngaji nggak bisa, soalnya dikeburuin buat dimandiin. Ya itu juga pas saat itu kan, kalau saya kan punya adik, kan kata orang-orang kalau ayahnya meninggal itu kan kayak pengen dimanja, pengen diapain begitu. Sikapnya tuh berubah, sampai pernah tengkar saya sama ibu saya itu. Ketepannya saya kan UTS, dikasih tugas banyak banget, dikasih tugas, saya bingung, apalagi sama pihak organisasi saya disuruh jadi panitia. Pas saya ngerjain itu saya naruh laptop, dan kebetulan ada tamu, masih family, sama juga ada ibunya saya waktu MTS. Adik saya itu ngamuk minta HP. Kebetulan HP saya itu kan dicas di samping laptop saya. Pas adik saya ngamuk itu kan sebelumnya udah dimarahin kayak gitu. Ibu saya pas itu di dapur nanya mana adiknya, ternyata ada di kamar. Pas saya sampai kamar tuh keadaan udah basah kuyup, HP basah, laptop basah, buku-buku saya basah. Saya mau marah, diem gitu. Karena kenapa? Saya tuh kalau marah takut hilang kendali gitu. Gitu. Saya cuman diem, wes cuman nangis tok. Sama bibi saya, udah gak usah nangis. Dan saya tuh disuruh ke rumah kamarnya om, sana tidur sana aja. Dan kebetulan ibu saya tuh ngamuk gitu, ada tamu. Saya tuh kayak gini, kok gini ya nasib saya gitu. Saya kan juga kayak anak-anak yang lain gitu. Kebetulan ke sorenya itu kan teman kampus saya kan ada semua, gak pas semuanya, cuman sebagian, soalnya ada terkendala jauh, gak diizinin. Saya tuh cuma gini,
Ibu saya kan marah soalnya saya gak sempat ngaji ke makamnya bapak. Saya bilang gini, mau ngaji tapi deadline-nya nanti jam 9, tugas belum selesai, belum buat video, HP mati, laptop ngedrop, sama ada di depan air. Saya tuh diem gitu. Pas ada bibi saya tuh bilang, udah gak usah dinangis. Saya kan kalau diem itu, kalau mau nangis kan pasti lari ke kamar mandi. Saya lari ke kamar mandi. Kebetulan itu kan ada silet. Oke. Di kamar mandi itu ada silet. Gak tahu ya, mungkin ada dorongan setan juga sih. Saya tuh gores-gores tangan. Emang saya itu suka gores-gores tangan udah dari MA. Gitu sebenarnya, udah dari MA. Cuman yang parah pas itu saya tuh gini, pengen juga kayak anak lain gitu. Saya kan sama ayah saya gak deket. Oh, kamu gak dekat banget? Gak deket banget. Malahan pas MA tuh saya pengen dikunjungi keluarga lengkap. Hari raya dikunjungi keluarga lengkap, kakek nenek ikut. Saya kan kalau hari raya di pondok itu, kalau hari raya Idul Adha yang kunjungi pasti sebelum hari raya gitu. Pas ditanya orang tuanya teman tuh, saya cuman udah dikirim kemarin, dititip gitu. Kok gak dikirim ayahnya nak? Kok kamu 3 tahun turut-turut hampir mau lulus, saya gak pernah lihat ayahnya gitu. Ya saya bilang, ayah saya sibuk, kebetulan juga jadi apel di rumah gitu. Sibuk, bu gak bisa ngirim. Dan enggak, soalnya kasihan ngeliatin gitu, yang lain lengkap, kamu gak lengkap gitu. Itu sampai keluar darah? Sampai. Terus selamatnya karena? Atau pasti lemes, lemes gitu. Cuman saya coba bilas, mungkin kayak ngerebes sih ya ke baju perih rasanya. Saya ambil es batu. Oh, untuk menghentikan darahnya ya. Itu sampai ke rumah sakit nggak sampai ya? Nggak sampai. Tapi nggak ada yang tahu kalau kamu tanganmu luka? Nggak ada. Wow, kamu lebih ke memendam sendiri ya semuanya kamu sendiri. Saya kalau marah tuh yang mau ngelampiasin ke orang kasihan, kalau nggak lampiasin suka kesel sendiri. Kadang kalau saya marah tuh kadang HP dilempar gitu. Oh gitu. Atau enggak ya main silet dan main kaca, ngeprek kaca. Itu masih sampai sekarang kalau marah kayak gitu? Kalau keselnya sampai ya kesel banget dah. Kenapa kamu nggak coba ungkapin? Nah, takut sakit hati. Soalnya kan saya tuh sering sakit hati gitu, takut. Oh, kamu tuh sering sakit hati karena orang, tapi jadinya kamu nggak mau nyakitin orang. Baik sekali kamu ya. Tapi kan gini. Tapi kamu nyiksa diri kamu sendiri ya, gitu. Oke lah, kita bisa memikirkan perasaan orang lain. Tapi kan di sisi lain kamu juga punya hak untuk mengungkapkan. Ya, mengungkapkan, dan kamu juga berhak untuk menyelesaikan masalah itu tanpa harus menyakiti diri sendiri kayak gitu. Terus apa yang bisa kamu lakukan sampai sekarang ya agar kamu bisa keluar dari situ? Atau mungkin kamu sudah mulai berencana nih untuk keluar, atau kamu masih nyaman di zona itu? Sebenarnya sih sekarang udah ada plan buat keluar dari kayak gitu. Soalnya kan baca-baca di internet kalau kayak gitu kan ada gangguan psikologis gitu. Dan kebetulan pas saya nyoba di web itu ngecek kayak kesehatan psikologis, dan kebetulan emang hampir 99% gitu. Cuman ya kalau saya dulu sampai kayak minuman dicampur obat gitu. Pernah waktu MTS. Pas MA itu enggak, soalnya kan MA itu apa-apa kan dari pondok, desain di pondok. Cuman kalau minta obat itu kan kalau mau minum memang harus di depan pengurusnya. Yang kalau sekarang itu ya kayak itu. Sering kalau ada teman, Kak punya obat ini enggak gitu. Kenapa ada masalah kah? Biasa gitu. Itu sampai kamu pingsan atau enggak? Atau hanya menenangkan diri? Hampir pernah pingsan. Karena obat itu? Iya. Kata yang nolongin saya itu pas saya nyetir sepeda itu. Sepeda motor? Iya. Dan
yang itu kecelakaan, nggak pas sampai kecelakaan, kebetulan sepi. Jatuh berarti cuma ya. Sekarang kan kamu ada plan untuk keluar dari zona itu. Kamu bisa nggak, apa sih yang kamu lakukan saat ini, yang sudah kamu lakukan? Yang saya lakukan saat ini sih kayak nyibukin diri. Oh iya Oke. benar-benar. Nyibukin ke kampus, kegiatan pondok, organisasi, juga kayak ikut event-event lomba gitu. Juga sih kalau kayak ada yang ngajak kenalan, ngedeketin, nanya dulu tujuannya tuh untuk apa. Kalau kayak aneh-aneh ya wes dah, anggaplah orang gak waras. Iya benar-benar. Iya benar ya. Untungnya langkah yang diambil sama Kak Mawar benar gitu. Jadinya walaupun apa yang sudah kamu lewati itu ditutupnya dengan banyak aktivitas memang harusnya. Karena kalau kita kebanyakan sendiri tuh pikiran aneh-aneh sering muncul ya kan. Nah, iya benar. Betul banget. Nah, sekarang buat yang nonton nih, kamu bisa keluar dari trauma masa lalu kamu yang waktu itu, ke tanda kutip kena bisa dibilang Banyak sekali yang sudah yang kamu kamu lalui waktu itu. apa sih yang bisa kamu sampaikan yang agar kamu bisa, oh kamu bisa nih, aku sudah mulai menerima orang yang salah itulah, kayak gitu. Untuk saat ini ya saya nerima, cuman mikir semoga yang nyakitin saya itu kebuka hatinya gitu. Dan buat orang-orang cuman jaga diri gitu. Ya gak apa-apa bergaul dengan teman yang bagaimanapun, tapi jangan ikuti kelakuannya gitu. Kan gak ada yang tahu isi hati orang tuh baik, buruk, apa dengki, apa iri kayak gitu. Cuman wanti-wanti aja. Kan sebetulnya percayakan pada diri sendiri. Yang lebih tahu kita itu diri sendiri. Iya benar. Dan mungkin buat sobat RTV yang di sana yang mungkin ada pikiran ingin menyakiti diri sendiri juga, itu gimana nih mungkin pesan-pesannya? Ya kalau kayak gitu setidaknya carilah kesibukan atau enggak healing gitu, kemana-mana nenangin pikiran. Kalau enggak bisa dibuat kayak karya-karya sastra, kan bisa gitu. Benar-benar. Ke hal yang positif aja ya. Ya, Oke. jadi memang kalau kita mau menyendiri, lebih baik menyendirinya karena ada tujuan. Misalkan kita tujuannya ingin apa? Ingin beribadah kepada Tuhan, atau kita ingin mengerjakan suatu hal yang mengerjakan ya Tugas lah atau apa atau pekerjaan gitu ya. kita. Kalau sebisa mungkin kalau kita menyendiri jangan melamun, karena itu banyak sekali bisikan setan dan lain-lain ya tentunya. Dan buat kamu juga, kamu tuh berhak untuk bahagia gitu. Kamu juga berhak untuk mengeluarkan semua unek-unek kamu. Jangan kamu simpan sendiri, karena oke lah kita kayak sampah, kita kasih tempat sampah diisi terus, lama-lama akan penuh ya gitu. Jadi kamu juga berhak buang sampah itu ke tempat sampah yang lain. Jadi kamu punya wadah lagi untuk mengisi kekosongan kayak gitu. Apa nih harapannya Kak Mawar gitu untuk Harapannya saya tuh sekarang ya cuman pengen ngebahagiain ibu, almarhum bapak, dan juga pengen ya adik saya tuh kayak saya bisa kuliah setidaknya, meskipun nggak sampai S3 ya S1 aja atau S2 aja gitu. Amin amin amin. Semoga apa yang jadi harapan semuanya tercapai. Amin. Oke, terima kasih buat Kak Mawar udah berbagi pengalamannya. Ya meskipun dibilang pahit pengalaman yang dulu, jangan sampai itu jadi sebuah trauma yang berjangka panjang lah ya. Semua sudah berlalu, buat lembaran baru untuk yang lebih baik. Semoga menemukan seseorang yang lebih baik juga daripada sebelumnya. Ya, terlebih juga kita harus ikhlas dengan keadaan yang ada. Oke, terima kasih. Dan buat sobat RTV yang nonton, ambil positifnya dan buang negatifnya ya. Dan kita dari Astiriani TV mengucapkan terima kasih dan see you in the next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.